Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi 5 November 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Alik alam yang setia, pohon sukaya teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan kalau malam ini kami boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, dalam ibadah malam ini kami akan membaca dan akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami, agar firman-Mu kami boleh bacakan dengan baik, kami boleh renungkan dengan baik, dan boleh tertanam baik dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirman-Lah, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada malam hari ini terambil dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan, keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini.
yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci ini. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca firman-Nya. Dan lebih berbahagia lagi ketika kita mampu melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupan kita. Terpuji Kristus. Amin. Tema kita malam ini, Tuhan menjamin rasa aman. Puang otokna kama namanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketidakamanan sebuah daerah sangat berpengaruh pada segala lini kehidupan masyarakat yang hidup di dalamnya. Hal itu akan membuat buruknya pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jika itu berlangsung lama, besar kemungkinan masyarakatnya akan mengalami keterbelakangan mental dan karakter. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembangunan kembali bait suci di Yerusalem telah cukup lama mengalami hambatan. Tuhan yang adalah penguasa semesta alam kembali berfirman kepada umat melalui nabinya agar pembangunan itu segera dilanjutkan. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa umat merespon seruan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal itu disebabkan karena mereka berada dalam intimidasi tekanan musuh. Selain itu, himpitan ekonomi yang membuat mereka lebih fokus membangun rumah masing-masing. Karena itu, Tuhan sendiri akan bertindak karena kasih-Nya, dan dalam kepanasan amarah-Nya, Ia akan menghalau para musuh. Bapak Ibu saudara-saudara, pembangunan bait suci menjadi tanda kehadiran Tuhan.
Yerusalem akan dipulihkan sedemikian sehingga menjadi tempat yang damai dan permai. Tuhan menghimpun kembali umat-Nya di Yerusalem dan akan memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar setiap orang. Rasa aman membuat kita leluasa berkarya dan beraktivitas. Tanpa rasa aman, hidup kita akan diliputi ketakutan, dan ketakutan akan menggerogoti semangat hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hidup yang kita jalani ada banyak tawaran yang menjanjikan rasa aman. Misalnya uang, jabatan, dan lain sebagainya. Semua itu tidak salah kita miliki bila Tuhan yang memberikannya sebagai anugerah. Dan kalau itu adalah anugerah, maka kita akan bertanggung jawab terhadapnya. Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat yang kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan oleh pengampunan-Mu Tuhan kami boleh layak untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan kalau malam ini Tuhan memberikan waktu yang indah untuk kami beribadah, membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, malam ini hati kami boleh diisi dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan boleh tertanam baik dalam hati kami, dan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kami mampu melakukannya dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Elim Balikpapan. Berdoa untuk kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, yang Tuhan pakai untuk menjadi gembala di jemaat Elim Balikpapan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup mereka, keluarga, kehidupan keluarga, pelayanan, dan segala aktivitas yang mereka boleh lakukan. Tuhan berkati. Berikan kesehatan kepada mereka sehingga kedua hamba-Mu ini boleh mengangkat tugas pelayanan di jemaat ini dengan penuh sukacita, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan. Kami bersukacita bersama jemaat-Mu yang pada hari ini boleh menikmati sukacita lewat pertambahan usia. Bersama dengan saudara kami Efraim Firda Sarira, Bapak Hendri Novita Sarip Pasombaran, Ibu Novita Palungkun. Terima kasih Tuhan buat pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Biarlah mereka boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa pertambahan usia yang Tuhan nyatakan itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka tetap sehat menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan hadir sebagai dokter bagi mereka, memberkati obat-obatan, makanan, minuman, agar melalui semua itu kuasa Tuhan dinyatakan
dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami yang Tuhan izinkan boleh menjalani hidup dalam masa lansia. Tuhan, terima kasih untuk umur yang Tuhan karuniakan kepada orang tua kami sampai pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita dalam menjalani masa lansia. Iman mereka semakin kuat dan hidup mereka tetap dekat kepada Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang bergumul karena mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui kehidupan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Karena itu Tuhan berikan kemungkinan, buka jalan bagi mereka yang sementara berjuang mencari pekerjaan, sehingga mereka boleh menikmati berkat dari Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa juga buat bapak-bapak keluarga, bapak-bapak rumah tangga yang sementara menjalankan tugas pekerjaan di lokasi, baik yang ada di hutan atau yang ada di laut, bahkan dimanapun mereka berada. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan karuniakan kesehatan kepada mereka. Mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaannya dengan penuh sukacita, dan dari dalam itu berkat Tuhan tercurah, dan mereka boleh menikmati dan mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami dalam pendidikan dari perguruan tinggi sampai ke tingkat TK. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kecerdasan dan ketekunan kepada mereka. Mereka boleh tekun belajar, menjalani masa pendidikan mereka, dan kelak cita-citanya mereka Tuhan, mereka boleh capai sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami dalam masa pertumbuhannya. Tuhan berkati, boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan kiranya memberkati kami semua, aktivitas kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, dan apapun yang kami rencanakan Tuhan kiranya turut campur, turut bekerja di dalamnya, sehingga semuanya boleh terwujud sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, secara khusus kota Balikpapan. Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai ke tingkat RT. Tuhan berkati, berikan nikmat kepada mereka, mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, dengan penuh keadilan, dan dari dalamnya Tuhan kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami malam ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan oleh pengampunan Tuhan, Tuhan melayakkan kami untuk datang kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu setia mengajarkan doa yang sempurna. Doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Rabu 9 November 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.